Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Maulida Putriyama, mahasiswi semester 6 program studi PPKN kelas pagi B dengan NIM E1B017010. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester penelitian pendidikan kualitatif. Jadi di dalam video ini saya akan memaparkan apa yang saya pahami terkait dengan penelitian kualitatif. Baiklah, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi terhadap suatu fenomena yang mengutamakan kualitas dan menggunakan beberapa cara atau metode serta disajikan secara naratif seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara merumuskan judul dengan benar dalam suatu penelitian. Cara merumuskan judul yang benar dengan cara menentukan variabel independen dan variabel dependen yang saling berkaitan, dan juga judul harus bersifat pernyataan dan memiliki kata kunci atau keyword. Kemudian, cara yang bisa kita lakukan untuk merumuskan judul penelitian bisa disesuaikan dengan topik penelitian kita. Apabila kita sudah mempunyai topik penelitian, maka merumuskan atau menyusun judul penelitian bisa kita lakukan dengan mudah. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan melihat referensi-referensi dari judul-judul penelitian yang terdahulu. Dan masih banyak lagi cara-cara yang bisa kita lakukan untuk merumuskan judul penelitian dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, saya akan membahas tentang latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian merupakan dasar untuk memberikan suatu pemahaman kepada pembaca dan disusun dengan sejelas mungkin yang disertai dengan adanya fakta dan data yang mendukung. Kemudian yang terdapat di dalam latar belakang ialah informasi tentang suatu masalah atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar dapat ditindaklanjuti lewat penelitian. Kemudian saya akan membahas tentang cara merumuskan masalah penelitian. Cara merumuskan masalah penelitian adalah terlebih dahulu kita harus mengetahui permasalahan yang ada dalam penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian, hal-hal apa saja yang menjadi pertanyaan dalam sebuah penelitian secara kritis dan dapat diuji untuk memberikan pengetahuan yang baru kepada pembaca ataupun peneliti. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi membaca, mencari, dan menelaah laporan-laporan yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kajian pustaka bertujuan untuk meringkas, menganalisis, dan menafsirkan teori yang berkaitan dengan penelitian kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kedudukan teori tidak terlalu penting, tidak seperti halnya dalam kuantitatif. Ketika mulai melakukan penelitian kualitatif, diperbolehkan meneliti fenomena tanpa dasar teori. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sebelumnya pernah diteliti atau dibuat dan dianggap cukup relevan atau keterkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Fungsi penelitian yang relevan adalah untuk membandingkan hal apakah yang membedakan antara penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, sehingga terhindar dari plagiat. Kemudian sebagai referensi tentang penelitian yang akan kita lakukan.
Selanjutnya, kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian. Selanjutnya, pendekatan penelitian adalah cara berpikir atau cara pandang peneliti tentang bagaimana riset dibuat dan bagaimana dilakukannya. Contohnya, pendekatan penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian kuantitatif. Kemudian, jenis penelitian adalah jenis-jenis dari pendekatan penelitian kuantitatif dan pendekatan penelitian kualitatif. Contohnya, jenis-jenis dari penelitian kuantitatif yaitu korelasi, ex post facto, kuasi, dan lain-lain. Dan jenis-jenis dari penelitian kualitatif yaitu deskriptif, studi dokumen, observasi alami, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir yaitu siapa yang dimaksud subjek dan objek dalam penelitian kualitatif. Nah, subjek adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data dari penelitian yang akan kita lakukan. Sedangkan objek adalah permasalahan atau masalah yang akan kita investigasi dalam penelitian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.